apakah permasalahan itu memang benar-benar eksis di kehidupan Anda? Karena munculnya permasalahan ya dari orang yang bermasalah. Di awal kalian akan bisa tahu, oh ini bukan permasalahan, ini hanya kondisi dan aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari kondisi tersebut. Pasti kalian akan ketemu sama jodoh kalian. Nggak tahu caranya gimana, terserah Allah. Oke, kembali lagi bersama saya Fahmi, founder dari komunitas Menemui Jodoh. Kali ini kita akan bahas tentang permasalahan ya. Jadi banyak orang mengira dirinya tuh memiliki permasalahan ya, entah terkait apapun itu, terkait orang yang belum ketemu sama jodohnya, dia menganggap itu adalah sebuah permasalahan. Terkait keuangan, finansial atau rezeki, mungkin dia mengalami kesulitan keuangan gitu ya, dia menganggap itu adalah sebuah permasalahan. Atau apapun itulah, masalah dengan pekerjaannya, rekan kantornya, atau apapun itu, dia menganggap itu adalah sebuah permasalahan. Tapi coba direnungkan lagi, renungkan lagi, apakah permasalahan itu memang benar-benar ada? Apakah permasalahan itu memang benar-benar eksis di kehidupan Anda? Atau pertanyaan lebih dalamnya lagi, ya, yang mana yang lebih dulu? Permasalahan itu atau orang yang bermasalah? Yang mana yang lebih dulu terjadi ya? Apakah permasalahan tersebut atau orang yang bermasalah tersebut? Kalau kalian paham ya, permasalahan itu sebenarnya nggak ada. Yang ada hanya kondisi. Permasalahan terjadi karena ada resistensi di batin kita yang menganggap sebuah kondisi tersebut adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di kehidupan Anda. Oke, apa resistensinya? Resistensinya berupa ada sensasi emosi yang kalian tolak. Ya, sehingga sensasi emosi tersebut atau aliran energi tersebut stuck di batin kalian. Ya, akhirnya memunculkan pemikiran-pemikiran yang ruwet ya, yang kalian tidak bisa mengendalikan pikiran tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya kalianlah yang dikendalikan oleh pikiran. Nah, permasalahan ya tidak akan pernah bisa selesai ketika yang ingin berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah orang yang bermasalah. Ya, jadi kalian tidak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya permasalahan ketika yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah orang yang bermasalah. Ya, garis bawah itu. Karena apa? Karena munculnya permasalahan ya dari orang yang bermasalah, bukan dari permasalahan itu sendiri atau kondisi tersebut. Ya, terus gimana caranya supaya kita bisa keluar dari permasalahan? Ya kita harus bisa ngerubah ya mindset kita, pemahaman kita. Ya, dari yang awalnya kita labeli sebagai sebuah permasalahan menjadi sebuah sekedar kondisi. Ya, gimana caranya? Caranya adalah kita proses dulu nih resistensi atau penolakan gejolak yang ada di batin kita berupa sensasi emosi dan pemikiran tersebut. Ya, kita sadari dulu. Ya, biar kita tahu, oh ternyata ada emosi nih yang belum aku cerna sehingga pemikiranku tidak bisa jernih untuk mengambil sikap, untuk mengambil keputusan, sehingga permasalahannya akan tetap terus terjadi berlarut-larut seperti itu. Ketika kalian bisa mencerna emosinya, ngezoom in total, merasakan total, menerima total, ya, maka yang terjadi di batin kalian akan merasa lebih plong, lebih enteng. Ya, di saat itu kalian bisa menggunakan pikiran kalian untuk memecahkan permasalahan itu. Atau minimal di awal kalian akan bisa tahu, oh ini bukan permasalahan, ini hanya kondisi dan aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari kondisi tersebut. Oke, sama seperti misalkan kalian naik motor atau naik mobil gitu, bensinnya habis, itu bukan masalah, itu cuma kondisi bensin habis. Gimana caranya? Kalian bisa tahu, oh iya, kalau bensin habis ya tinggal ke pom bensin, isi bensin, selesai. Seperti itu. Tapi ketika orang menganggap itu adalah sebuah permasalahan, maka coba perhatikan ya, bensin habis terus dia ngerasa emosi, dia tidak bisa mengambil keputusan, ya maka bensinnya akan tetap habis.
Ya, lama-lama motornya mati atau mobilnya mati, nggak bisa jalan. Karena dia nganggap itu sebuah permasalahan yang sulit untuk dilakukan, untuk dipecahkan. Tapi ketika dia sudah mulai netral, batinnya damai gitu ya, dia bisa ngambil keputusan. Apapun keputusannya pasti tepat, pasti akan membawa dia keluar dari kondisi tersebut. Kenapa orang itu sulit tuh untuk keluar dari kondisi tersebut? Tadi pertama permasalahannya ada satu ya, dia belum bisa beres dengan batinnya, dengan emosi yang ada di batinnya ya, sehingga pemikirannya ruwet dan gerakannya ya adalah melawan atau lari. Itu adalah gerakan penolakan. Nah, gerakan-gerakan tersebut itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan ya, karena siapapun yang melawan atau lari dari permasalahan adalah orang yang bermasalah yang akan menciptakan masalah baru. Makanya gerakannya adalah melawan. Ya, anggap aja misalkan ini adalah sebuah relasi ya, ada konflik, ya pasti akan terjadi konflik. Konflik adalah sekedar perbedaan pendapat ya dari dua orang yang berbeda ya, dari pemikiran dari dua orang yang berbeda tersebut. Itu bukan masalah sebenarnya, itu cuma kondisi perbedaan pendapat. Tapi ketika misalkan ya salah satu pihak ini menganggap itu adalah sebuah permasalahan dan dia menyerang, coba perhatikan. Dia menyerang, perhatikan, permasalahannya akan makin besar. Atau kalau nggak menyerang, dia lari. Biasanya apa kalau dalam relasi? Silent treatment. Oke? Masalahnya selesai? Nggak selesai masalahnya. Jadi gimana caranya? Ya kalian harus tenang dulu, sama-sama orang yang berkonflik ini harus tenang dulu, damai dulu. Atau minimal salah satu aja, tenang aja dulu. Damai dulu, cerna dulu emosinya. Ya, setelah itu kalian akan punya pemikiran yang lebih jernih, lebih tenang. Nah, di saat jernihnya pikiran kalian ini loh, baru kalian bisa menggunakan pikiran. Ya. Orang-orang yang tidak bisa menyadari ini, dia akan digunakan oleh pikiran. Karena apapun suara pemikiran yang muncul itu adalah tarikan dari gejolak batin yang ada di emosi. Maka apapun keputusan yang berasal dari pemikirannya mereka itu, orang-orang yang tidak sadar ini pasti akan menciptakan permasalahan baru. Ya, jadi kalian harus paham ada perbedaan yang sangat mendasar ketika kalian bisa menggunakan pikiran atau digunakan oleh pikiran. Itu adalah hal yang berbeda. Ya, ketika kalian masih digunakan oleh pikiran, itu yang disebut dengan reaktif. Ya, bereaksi atas emosi. Ya, bereaksi terhadap apapun emosi yang muncul. Ya, reaksinya awalnya adalah sensasi pemikiran, suara-suara yang ada di pikiran, terus dia mengikuti pemikiran tersebut. Ya, itu adalah pemikiran dari orang yang bermasalah, belum selesai dengan sensasi emosi yang ada di batinnya. Tapi ketika sensasi emosi sudah bisa kalian cerna ya, coba perhatikan, suara pikiran kalian akan lebih tenang ya. Kalian bisa menggunakan pikiran tersebut. Nah, itu yang namanya kreatif, atau kalian menciptakan sebuah solusi atas kondisi tersebut. Supaya apa? Supaya bisa berganti kondisinya. Jadi kalian harus sadar dulu siapa yang sedang bermasalah. Kalian sadari dulu identitas yang bermasalah. Oke, ketika kalian sadar ada identitas yang kalian huni ini sedang bermasalah, ya kalian cerna emosinya, kalian cerna pemikirannya. Setelah mereka runtuh ya, identitas, perasaan, dan pemikirannya runtuh, maka akan muncul gerakan baru. Ya, identitas baru, emosi yang baru, dan pemikiran yang baru, yang lebih clear, lebih jernih. Ya, maka kalian akan seketika mudah untuk keluar dari kondisi tersebut. Karena apa? Di batin kalian tuh udah nggak ada tuh yang namanya permasalahan. Nggak ada. Yang ada hanya kondisi. Dan kondisi pasti akan berlalu. Seperti apa? Seperti malam berganti menjadi pagi. Seperti itu. Sama seperti ketika keadaan kalian jomblo berubah menjadi memiliki pasangan dan menikah. Ya, jadi jangan sekali-kali kalian melabeli kondisi jomblo kalian ini yang belum ketemu sama jodoh kalian ini adalah sebagai sebuah permasalahan. Ubah dia menjadi kondisi. Bagaimana cara ngubahnya? Yaitu yang tadi, ubah dulu versi diri kalian ini. Ya, kalian harus terlepas dari kondisi atau identitas orang yang bermasalah tersebut. Oke, setelah itu kalian akan lebih jernih mengambil langkah
ke depannya dan akan ketemu kok. Tenang aja, pasti kalian akan ketemu sama jodoh kalian. Nggak tahu caranya gimana, terserah Allah. Ya, hiduplah dengan sukacita. Ya, nikmati semua perjalanan hidup kalian. Nanti kalian akan ketemu sendiri. Karena apa? Yang nyuruh kita nikah itu Allah, ya yang nyiapin juga Allah. Dan Allah sudah ngomong kalau kita diciptakan berpasang-pasangan. Selesai hidup kita. Oke, jadi nggak ada masalah. Kalian jomblo, kalian mungkin merasa kekurangan, itu bukan masalah. Itu hanya kondisi yang perlu kalian cerna. Oke, itu aja. Saya Fahmi, saya founder dari komunitas Menemui Jodoh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Katanya cinta harus dicari, aku malah